dilakukan oleh kaum muslimin. Dan kita eh, kita lihat juga tanpa ada yang nyuruh mereka datang, bahkan bisa nunggu sampai berapa namanya berdesak-desakan, panas-panasan, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, tapi mereka mereka lakukan. Tetapi ketika untuk berbicara majelis ilmu, misalkan setiap Ahad pagi, Ahad pada maghrib, Ahad malam itu diadakan kajian ilmu, tapi rasanya sepi sekali itu. Yang hadir itu ya itu itu lagi. Ya karena memang berat buat jiwa kita untuk duduk di rumahnya Allah, di tempatnya majelis Allah untuk menyimak ilmu itu rasanya berat. Apalagi pulang kerja capek harus datang ke kajian majelis ilmu, rasanya berat sekali. Nah, itulah benteng yang harus kita hancurkan. Padahal kata Allah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada hadis yang sangat luar biasa yang harus memotivasi kita untuk semakin semangat datang ke majelis ilmu sebagai salah satu cara cepat untuk kita menuju jalannya surga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ini Masya Allah ketika kita tahu bahwa hadis ini adalah cara cepat menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan senantiasa semangat, senantiasa berjuang dan berkorban untuk hadir dan duduk di majelis ilmu. Apa maknanya man salaka thariqan yatamisu fihi ilman? Jadi siapa saja yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Jadi salah satu tiket untuk mudah, tiket cepat, tiket VIP untuk menuju jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah memudahkan langkah kakinya untuk menempuh jalan menuju majelis-majelis ilmu, tempat-tempat ilmu. Tapi hal yang demikian begitu berat rasanya bagi sebagian orang yang lain. Karena itulah benteng surga. Itu yang harus kita hancurkan agar akses menuju jalan surga itu bisa kita dapatkan. Tentu ilmu apa yang dimaksud? Tentu ilmu agama, ilmu tentang Allah, ilmu tentang pemahaman surga dan neraka, ilmu tentang agama-agama kita. Kita akan mengetahui halal dan haram, kita akan mengetahui hak dan batil. Di sanalah kemudian kita pahami sehingga betul menjadi salah satu cara jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada orang yang kemudian tergerak hatinya untuk mulai datang ke setiap majelis ilmu, datang untuk belajar agama, maka kita harus memahami bahwa itulah ciri atau kisi-kisi tanda-tanda yang Allah berikan kepada dia bahwa Allah mulai mencintai dia dan berharap kebaikan pada dirinya. Sebagaimana juga Rasulullah SAW menyampaikan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Jadi siapa saja yang kemudian diinginkan kebaikan, man yuridillahu bi khairan, barang siapa yang kemudian Allah inginkan kebaikan kepada hamba tersebut, maka ciri yang Allah berikan adalah satu ciri yang Allah berikan pertama adalah yufaqihu fiddin. Dia akan apa namanya Allah akan membuat dia untuk belajar tentang memahami urusan agama. Jadi ketika hati kita tergerak untuk mulai rajin duduk di sebuah majelis ilmu, ya mudah-mudahan itu bagian dari ciri atau tanda-tanda bahwa memang Allah mulai memperdulikan kita, Allah mencintai kita, bahkan Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Maka ciri yang Allah berikan yang diberikan kepada kita adalah mulai ingin memahami tentang urusan agama. Balasannya jalan menuju surga, tiket VIP yang tadi disebutkan dalam hadis sebelumnya. Apalagi yang kemudian yang bisa kita lakukan untuk memahami bahwa jalan menuju surga itu sebenarnya mudah, tetapi benteng yang begitu tebal yang sulit kita untuk hancurkan tadi. Misalkan dengan aktivitas dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Tidak semua orang bisa melakukannya. Melihat keburukan, kemungkaran di hadapan, melihat saudaranya mungkin tidak sholat. Banyak yang kita membiarkannya. Karena mungkin ada perasaan yang tidak enak, banyak duduk bersama teman-teman yang ngomongin orang, menggibah, memfitnah. Kebanyakan kita mungkin masih diam karena kita ingin ingin merasa gak enak, gak nyaman, ingin merasa aman, takut dibenci sama teman-temannya kalau kita ngingetin dengan kebaikan. Mungkin perasaan-perasaan itu masih muncul di dalam diri kita. Tapi ketahuilah bahwa aktivitas amar ma'ruf nahi munkar adalah bagian dari jalan untuk menuju
surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kalau tidak bukan karena sebab dakwah itu, maka mana mungkin Islam bisa sampai di hadapan kita hari ini. Rasulullah SAW bersama para sahabat melakukan aktivitas dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sampai kemudian kita bisa merasakan iman Islam dan iman hari ini. Begitupun yang kita sampaikan. Kalau kemudian kita merasakan atas kenikmatan memahami agama ini, maka bagi seorang muslim, bagilah kenikmatan itu kepada yang lainnya. Bagaimana kita menikmati duduk di majelis ilmu, maka sampaikan juga, bagi juga kepada yang lain. Bagaimana kemudian kita menikmati bagaimana nikmatnya sholat, maka sampaikan juga kepada yang lain. Hilangkan perasaan-perasaan gak enak itu. Karena kalau masih kemudian kita mengandalkan rasa nggak enak, maka sebenarnya kita sedang membiarkan saudara kita, teman kita untuk tetap dalam keburukan. Justru bukti bahwa kita adalah sahabat teman yang mencintainya adalah senantiasa mengingatkan saudaranya untuk meninggalkan keburukan dan kembali kepada kebaikan. Kalau kemudian kita tetap ada dalam perasaan nggak enak, maka sebenarnya kita sedang membiarkan keburukan itu terus terjadi kepada saudara kita. Nah, di sini kemudian amar ma'ruf nahi munkar itu sebagai salah satu jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan aktivitas dakwah ini adalah aktivitas yang bukan tanpa contoh. Ini juga sudah jelas dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana Rasul melakukan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi munkar sampai kemudian mendapatkan risiko yang luar biasa, dicaci, dimaki, dihina, dilecehkan, kemudian direndahkan, diboikot, bahkan sampai diancam pembunuhan dan lain sebagainya. Dan begitulah kemudian fitrahnya dakwahnya seperti itu. Kalau kemudian kita menyampaikan dakwah kebaikan tentang Islam, mengajak orang untuk hijrah kembali kepada Islam, ayo kembali beribadah kepada Allah, tingkatkan ketaatan, maka respon-respon hal yang mungkin tidak kita inginkan pasti akan selalu mendarat pada diri kita. Dan itulah konsekuensi yang kita terima. Karena begitu pula yang kemudian diterima oleh Rasul dan para sahabat kita melakukan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita jangan berharap ketika kita menyampaikan kebaikan kita mendapat respon positif terus. Karena fitrahnya nggak seperti itu. Bahkan Rasul sampai berdarah-darah, bahkan diancam nyawa oleh musuh-musuhnya. Kalau kita hari baru baru hanya sampai diobrolin, ah jangan sok suci, ah jangan sok apa namanya, sok alim, merasa paling benar dan segala macam. Itu perkara-perkara yang masih ringan. Selama kita masih bisa menyampaikan, terus saja sampaikan dakwah ini. Karena kita memahami dakwah atau amar ma'ruf nahi munkar ini kunci untuk menuju jalan surga. Tidak lain yang kita harapkan selain mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan ridho itu Allah berikan melalui jalan dakwah ini. Nah, bagi kita akhirnya memahami bahwa aktivitas dakwah itu bukanlah aktivitas milik para ulama, milik para kiai, milik para ustadz saja yang mereka duduk di atas mimbar di hadapan majelis dengan mustami jamaah yang begitu banyak. Tapi justru dakwah amar ma'ruf nahi munkar itulah kewajiban kita semua sebagai setiap individu muslim. Meskipun kita masih terbatas dari sisi keilmuan, karena untuk menunggu kita sempurna atas keilmuan tidak akan sampai. Artinya kita sampaikan pengetahuan, sepemahaman kita, itulah yang pun kita sampaikan kepada yang lainnya. Berat memang, tapi itulah kemudian jalan menuju surga. Sebagaimana tadi, huffatil jannatu bil makari, berat. Itu tidak disenangi jiwa-jiwa kita. Kan diliputi benteng-benteng yang sangat tebal. Tapi kita berusaha untuk menghancurkan benteng itu, karena kita ingin berupaya untuk meraih jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Berat dan tidak mudah. Dan memang begitu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Jadi ini ayat yang kemudian juga menjadi penyemangat bagi kita bahwa kalau kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian menjawabnya dalam dalam ayat ini, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214 ini. Yang kemudian apakah kalau kita menginginkan surga mengira tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya kalau kita menginginkan jalan menuju surga, maka jawaban dari Allah itu tidak akan membiarkan kita. Kalau kita menginginkan jalan surga, Allah nggak membiarkan. Allah akan berikan berbagai macam ujian dan cobaan yang akan mendatang menghampiri kita sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kita. Alladzina khalau min qablikum, sebelum bagaimana orang yang
datang terlebih dahulu kepada kita. Misalkan di kita ditimpa dengan malapetaka, kesengsaraan, digoncang dengan bermacam-macam cobaan itu. Sampai dengan pada titik apa? Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala lalu didatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mata nasrullah, di manakah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Sampai kemudian diingatkan oleh Allah, semuanya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Tetapi bagi kita ketika kemudian mengharapkan jalannya surga, kemudian Allah uji dengan berbagai cobaan, banyak orang yang kemudian lulus, tapi tidak sedikit juga kemudian yang kemudian gagal dalam menghadapi ujian tersebut. Nah, untuk menguatkan setiap ujian-ujian atau cobaan-cobaan yang datang dari Allah sebagai ujian kesungguhan, kalau kita ingin menuju surga, maka hal yang harus kita lakukan adalah carilah circle lingkungan yang kemudian bisa menguatkan kita untuk tetap istiqomah di dalam kebaikan. Karena circle pergaulan lingkungan itu sangat menentukan kita untuk tetap ada konsisten atau tidak, istiqomah atau tidak dalam meraih jalan surga itu tadi yang saya sebutkan, istiqomah sholatnya, istiqomah menunaikan infak sodakonya, istiqomah untuk puasanya, istiqomah saling mengingatkan dalam kebaikannya, berdakwah ma'ruf nahi munkar. Itu carilah circle-circle yang mendukung kepada itu. Karena kita punya tujuan bahwa kita ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salah dalam memilih circle, lingkungan, pergaulan, maka yang kita dapatkan justru jalan selain surga tadi. Yang masing-masing punya benteng, surga punya benteng, neraka juga punya benteng. Tapi benteng surga itu berat kita untuk hancurkan, tapi benteng neraka itu setiap orang mudah untuk menembusnya. Ini yang terjadi yang kemudian harus kita pahami. Jalan menuju surga itu memang berat. Kita akan diuji dengan berbagai macam perintah-perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, akan diuji dengan berbagai macam larangan-larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan-ketentuan takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita rasanya mengira mudah untuk masuk surga, padahal ujiannya sangat sangat berat sekali. Tetapi sesuatu yang berat tadi untuk meraih surganya Allah akan ringan ketika kita mengkondisikan untuk ada pada sebuah circle yang mengkondisikan kepada perkara kebaikan tadi. Jadi jalan menuju surga itu berat, tapi akan mudah ketika dikondisikan dalam sebuah lingkungan circle yang mendukung untuk istiqomah di dalamnya. Ya, tidak ada yang berat ternyata agar meraih jalan surga tadi. Tergantung kita mengkondisikan, memposisikan diri kita di circle yang mana. Apakah di circle yang justru akan meraih kepada jalan surganya Allah Subhanahu wa taala, atau justru circle lingkungan yang menjauhkan kita dari jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memerangi diri kita ya, untuk memerangi diri kita untuk menghancurkan benteng-benteng yang menyekat diri kita dengan jalan menuju surga. Perkara-perkara ringan sebenarnya bagi kita tadi, sholat, zakat, puasa, menunaikan infak sedekah, saling mengingatkan dalam kebaikan dan sabar di dalamnya, itu perkara-perkara yang kemudian bagi kita mudah, tapi pada faktanya kita mungkin masih berat hati, masih sulit, karena memang begitulah cobaan dan kemudian ujiannya Allah berikan kepada kita. Setiap orang memiliki ujian cobaannya masing-masing sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing. Tapi yang bisa menguatkan lagi-lagi adalah orang-orang yang kemudian saling mengingatkan pada diri kita, circle-circle yang luar biasa untuk menguatkan kita untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya kita juga harus memahami bahwa eh, kampung halaman kita ini berasal dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam datang dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kampung halaman kita. Maka kita harus menguatkan diri, berusaha dengan keras untuk menggapai, untuk kembali kepada kampung halaman kita, surganya. Jadi eh, orang yang sejauh apapun perjalanan seseorang, misalkan dia orang orang Banjar, kemudian dia bekerja di luar pulau, senyaman apapun dia bekerja di luar pulau, dia pasti akan merindukan kampung halaman gitu. Jadi dia akan kembali ke kampung halaman. Maka hari ini kita hidup di dunia, senyaman apapun hidup kita di dunia, seenak apapun hidup kita di dunia, mendapatkan fasilitas kemudahan apapun ketika hidup di dunia, pasti kita akan merindukan kampung halaman kita yang sebenarnya apa? Ya akhirat tadi, yaitu surga. Jadi dunia ini bukan kampung halaman kita sebagai kaum muslimin. Justru dunia ini adalah kampung halaman bagi orang yang bukan Islam atau orang kafir, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa namanya? Kalau kalau kita memposisikan dunia seperti
ad-dunya sijnul mukmin. Jadi bagi orang mukmin, bagi seorang mukmin harus menempatkan dunia ini seperti penjara. Wa jannatul kafir. Tapi bagi orang kafir, dunia ini seperti surganya. Nah, itu bedanya kita dengan mereka. Maka kalau kita memahami bahwa dunia ini adalah penjara, maka yang namanya penjara itu terbatas, tidak bebas, dibatasi oleh ruangan yang sempit, dijaga oleh jeruji. Begitupun kita memahami bahwa kalau seorang mukmin memahami bahwa dunia ini adalah sebagai penjara, maka aktivitas hidup kita itu dibatasi oleh apa? Oleh syariat yang datang dari Allah apa? Perintah dan larangan. Dan perintah dan larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itulah sebagai ujian bagi kita untuk meraih jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kampung halaman kita ini bukan dunia, tapi kampung halaman kita itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan uji dalam bentuk perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk syariat itu. Maka sejauh mana kita kemudian ketaatan kita kepada syariat, baik itu perintah dan larangannya, Allah akan uji di dunia sebagai bekal untuk kembali kepada kampung halaman. Bekal kita apa namanya di dunia ini adalah bekal yang kemudian kita siapkan dalam rangka meraih surganya Allah SWT untuk kembali ke kampung halaman. Jadi dunia ini harus sebagai tempatkan sebagai tempat persinggahan saja, rest area saja, bukan tujuan utama. Yang namanya rest area pasti akan kita tinggalkan. Kita hanya sebentar di rest area untuk sekedar melepas penat saja, melepas lelah saja. Selebihnya kita akan melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam perjalanan itu pasti memerlukan yang namanya bekal dan persiapan yang cukup selama perjalanan dan sampai ke tempat tujuan. Pun begitu ketika kita memposisikan bahwa dunia ini adalah tempat singgah sementara, maka kita membutuhkan yang namanya bekal persiapan yang cukup untuk kemudian ke tempat tujuan utama kita, akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Raihlah jalan-jalan yang bisa menuju kepada surganya Allah. Setidaknya yang saya sebutkan tadi, istiqomahlah dalam sholat, istiqomahlah kemudian dalam berpuasa, istiqomahlah kemudian dalam menunaikan zakat, infak, sodako, istiqomahlah kemudian dalam saling mengingatkan dalam kebaikan dakwah dan sabar di dalamnya. Kalau hal itulah kemudian kita lakukan, kemudian ditambah dengan circle yang menguatkan, insya Allah kita akan istiqomah, meninggalkan dunia ini dengan kondisi khusnul khatimah, dan Allah akan berikan balasan kepada kita berupa surganya yang seluas langit dan bumi. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan diri kita hanya untuk sekedar mencari uang, uang dan uang, materi, materi lalu mati kemudian begitu saja, enggak. Justru Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bekerja, cari uang, jadikanlah kerja sebagai ladang ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ibadah itu sangat sangat luas sekali. Bukan hanya sekedar untuk urusan-urusan mahdoh saja, urusan-urusan yang langsung dengan Allah saja, tapi urusan ghairu mahdoh, aktivitas bergaulnya harus bernilai ibadah, aktivitas berpakaiannya harus bernilai ibadah, aktivitas makan, minumnya harus bernilai ibadah, bekerja pun harus bernilai ibadah. Artinya kita tidak dibiarkan ketika Allah menciptakan kita, dibiarkan begitu saja. Justru kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala punya tujuan khusus. Apa itu? Tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas hidup kita harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus ada hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dilimpahkan berlipat pahala kebaikan yang Allah bahas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bocoran-bocoran sebenarnya. Itu adalah bocoran-bocoran yang kemudian Allah berikan kepada kita, yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, itu bocoran, kisi-kisi. Kalau dulu kita kemudian pernah sekolah, kemudian akan menghadapi ujian, biasanya guru kita itu suka ngasih kisi-kisi, bocoran. Besok nih ujian itu ini soalnya dikasih kisi-kisi. Kalau kita dikasih kisi-kisi bocoran oleh guru kita, pasti ketika besok menghadapi ujian, pertanyaan-pertanyaan, pasti harusnya kita mendapat nilai yang bagus. Pasti harus itu. Karena sebelumnya dikasih bocoran. Tapi beda. Meskipun hari ini kita mendapat bocoran dari Allah Subhanahu wa taala, kisi-kisi yang datang dari Rasulullah SAW, bagaimana cara menempuh jalan menuju surga, kadang gagal orang itu untuk menunaikan kisi-kisi itu. Apalagi kalau tidak dikasih kisi-kisi. Itu sudah sangat apa namanya?
Tidak pernah bisa kebayang bagaimana kalau kemudian Allah SWT dan Rasulnya tidak memberikan kisi-kisi dan bocoran terkait dengan soal-soal pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah terkait dengan bagaimana cara meraih jalan menuju surganya Allah. Bahkan ada sebuah pernyataan, pertanyaan di alam kubur itu sudah bocor. Di tengah-tengah kita mungkin sudah tahu ya, pertanyaan alam kubur itu apa saja. Itu. Setiap orang pasti tahu pertanyaan di alam kubur ketika malaikat itu menanyakan pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, sudah tahu itu bocorannya sebenarnya untuk kita. Tapi kadang bocor itu tidak harus selalu sejalan dengan hasil. Karena banyak juga manusia yang gagal ketika menghadapi pertanyaan itu di alam kubur. Atau ketika kemudian kita nanti di hadapan di yaumul hisab, di hadapan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bocor itu sudah sampai kepada kita. Inilah kemudian kalau kita ingin selamat di perhitungan di hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau nanti kalau enggak ini akan celaka. Ya, lakukan ini, kemudian tinggalkan ini. Semua udah dikasih bocoran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya akhirnya yang terjadi adalah justru bocoran itu tidak selalu selaras dengan aktivitas yang kita lakukan. Jadi sebenarnya peluang bagi kita untuk meraih surganya Allah SWT itu sangatlah luas dan lebar. Jadi kita mau nggak ngambil kesempatan itu atau tidak. Nah itu. Jadi mudah-mudahan apa namanya jalan menuju surga ini adalah cita-cita tertinggi kita dan harus kita ketahui bahwa yang namanya cita-cita perlu perjuangan dan perlu pengorbanan dari Allah Subhanahu dari kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan pengorbanan itulah yang kemudian akan ditakar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana upaya pengorbanan perjuangan kita untuk meraih jalan menuju surga. Semuanya sudah Allah kasih kepada kita dan semua tergantung atas pilihan-pilihan yang kita pilih. Apakah kita ingin meraih jalannya surga atau justru kita mengarahkan diri kita kepada jalan menuju neraka. Nauzubillahi min dzalik. Mohon maaf sebelumnya sampai pukul berapa ya? Sampai pukul berapa? Eh, bisa 6:30 Ustaz, ataupun Oh, setengah tujuh. Baik. Berarti sisanya ada tanya jawab atau gimana? ya biasanya ada sesi tanya jawabnya Ustaz. Ya, ya. Ya, ya. Maju Terakhir terus mungkin Ustaz. sebelum nanti kita masuk ke tanya jawab ya, tanya jawab, eh, kita harus memperhatikan apa yang kita lakukan hari ini kita hidup di dunia. Karena jangan kira kemudian kita hari ini hidup di dunia ini kemudian dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hadapan Allah di akhirat nanti. Apa namanya? Bahwa setiap kita tuh akan dimintai atas apa yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Jadi sekecil apapun kebaikan, kemudian sekecil apapun keburukan akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, kalaulah kemudian kita cita-cita kita ingin meraih jalannya surganya Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan upaya-upaya yang kita lakukan hari ini. Sebesar apa kebaikan itu kita sudah upayakan dan seminimal apa keburukan itu kita hilangkan satu persatu. Apa namanya? Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap apa yang kemarin kita lakukan ketika hidup di dunia sebagaimana apa namanya? Janjinya Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak dibiarkan untuk apa namanya? Begitu saja ketika nanti di akhirat nanti, apalagi dengan kondisi yang sangat menakutkan dan mengkhawatirkan ketika seluruh manusia itu dibangkitkan di tempat yang sama dalam kondisi yang sangat apa namanya? Mengerikan sekali ya, mengerikan sekali, maksud mengerikan sekali ketika seluruh manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, tanpa alas kaki, didekatkan di atas kepala mereka dalam matahari gitu, dan mereka menanti satu persatu untuk dimintai pertanggungjawaban, bercucuran keringat mereka, ada yang tenggelam dengan keringat mereka, ada yang kemudian ketika tiba di perhitungan hisab, Allah berikan amal kebaikan itu di tangan kanan, ashabul yamin, kemudian juga Allah berikan amal buku amal itu dari tangan kiri, ashabus shimal, ada yang kemudian aman melewati jembatan siratal mustaqim, ada yang kemudian celaka tergelincir masuk neraka. Semua yang kemudian disampaikan oleh Rasul tadi akan kita tempuh, akan kita alami. Maka perhatikan agar kita selamat melalui tahapan-tahapan menuju jalan menuju surga tadi. Maka yang harus kita perhatikan adalah
perhatikan aktivitas amal perbuatan kita. Kita harus senantiasa selalu terikat dengan apa yang disebut dengan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah dan larangan Allah itu Subhanahu wa taala itulah yang kemudian sebagai kunci kita untuk sukses meraih jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin selebihnya kita akan lanjut mungkin ke diskusi kalau masih ada waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau memberikan pertanyaan kepada Bapak Ustadz. Mungkin bisa dibacakan di kolom chat itu, Bu. Ya. Iya. Ini saya bacakan ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, akankah seseorang akan keluar dari surga atau dari neraka setelah memasukinya karena amal perbuatannya selama di dunia yang menghambatnya? Dalam surat 106 sampai 108 dan Al-Maidah ayat 37 disebutkan bahwa penghuni surga dan neraka akan kekal di dalamnya selama-lamanya dan tidak akan keluar darinya. Mohon penjelasannya, Ustadz. Yang dimaksud orang-orang yang kekal di dalamnya itu siapa saja? Sedangkan dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa akan dikeluarkan dari neraka siapa saja yang dalam hatinya masih ada iman seberat biji sawi. Hatur nuhun. Baca deh. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan. Jadi, memang setiap kaum muslimin yang kemudian di dalam hatinya masih ada iman, maka Allah akan tempatkan dia masuk surga. Jadi, setiap mukmin itu pasti masuk surga selama ada iman di dalam hati. Meskipun dia mungkin ahli maksiat gitu. Karena itu jaminan yang datang dari Rasulullah SAW. Siapapun yang kemudian di dalam hatinya masih ada iman, maka surga baginya. Tapi pertanyaannya kan ada yang masuk surga langsung, ada yang kemudian masuk surga tapi mampir dulu, nah itu maksudnya. Nah, tentu bagi kita pilihannya adalah jangan sampai gini, nggak apa-apa, maksiat juga, yang penting mah ada iman, nanti juga masuk surga. Jangan gitu itu. Pilihan muslim yang cerdas itu adalah dia harus memposisikan dirinya agar nanti dalam hisab selamat langsung masuk surganya Allah SWT tanpa perlu mencicipi yang namanya azab neraka dulu. Karena jangan dikira azab neraka itu ya ringan, meskipun kata Rasul yang seringan-ringannya siksa neraka adalah ketika bara api itu didekatkan di bawah terompah kaki seorang penduduk neraka, maka otaknya dia itu akan hancur. Itu seringan-ringan siksaan di api neraka, di neraka itu. Nah, bagi kita tidak menginginkan. Nah, bagi kita sadar diri kalau seringan-ringannya siksa neraka berarti dia dosanya ringan. Nah, kita mengevaluasi diri. Kita hari ini nggak ringan kok punya maksiat dosa itu. Kita senantiasa bermaksud kepada Allah SWT. Tentu banyak dosa yang kita lakukan. Nah, bagi setiap mukmin yang kemudian dalam hatinya ada iman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Islam, kepada Al-Quran, kepada kaum muslimin, tentu Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ketika nanti ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala banyak amal keburukan dibanding amal kebaikannya, maka dia harus mencicipi dulu yang namanya siksa di neraka. Tapi biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dia akan diangkat kemudian dimasukkan ke surga. Nah, ada juga kemudian penduduk neraka yang dia kekal di dalam neraka. Yang kemudian Allah khalidina fiha abada, dia masuk ke dalam
neraka itu ya kekal abadi. Siapa mereka itu? Bagi orang kafir, musyrikin yang kemudian menduakan Allah Subhanahu wa taala, yang dia meninggal tanpa sempat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata garis bawahnya adalah dia tanpa sempat bertobat. Karena sebesar apapun maksiat dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang manusia, sebelum dia mengalami yang namanya sakratul maut, kemudian dia bertobat, maka pasti Allah mengampuni dosanya. Nah, di sini adalah ada catatannya. Selama dia tidak bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ada tetap dalam kekafirannya, dia tetap dalam kemusyrikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi penghuni surga yang khalidina fiha abada. Dia akan kekal di dalamnya. Tentu baik kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijaga keimanan kita agar tidak jatuh kepada kekufuran, pemurtadan dan kesyirikan di Allah Subhanahu wa taala. Karena harus kita ketahui, mungkin kita menolak untuk mohon maaf untuk murtad ya, untuk keluar dari Islam, kita akan dengan mudah untuk menolaknya. Tapi tanpa sadar dalam hal kemusyrikan kita kadang lupaan. Karena biasa pelaku musyrik itu bukan berarti orang yang nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, tapi dia melakukan memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya kepada keris yang bisa, misal keris bisa membuat keselamatan bagi dirinya. Dia percaya kepada batu ali atau perkara-perkara hal lain yang kemudian dikeramatkan yang menurut dia bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi dirinya itu. Itu berarti sudah menyelisih selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia tanya, siapa Tuhannya? Allah Subhanahu wa taala. Ini kemusyrikan dan ini yang jarang kemudian terasa oleh sebagian kaum muslimin. Kalau kemudian tidak meninggalkan itu, dia tidak kembali kepada Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dia tidak kembali kepada ampunan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal yang dia datang kepada dirinya, maka dia meninggal dalam keadaan kufur, dia meninggal dalam keadaan musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu balasan bagi dirinya salah satunya adalah dia akan ada di dalam neraka khalidina fiha abada. Seperti itu. Nah, bagi kita ini kesempatan sebenarnya, masuk kesempatan itu kabar gembira. Tadi kita masih punya iman, mungkin kita merasa banyak maksiat, dosa ketika dunia, tapi jangan berkecil hati. Justru Allah berikan kabar gembira. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah itu cinta, Allah itu sayang kepada hamba-hamba yang innallaha yuhibbut tawabin, yang kembali untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang spesialnya lagi adalah surga yang seluas langit dan bumi itu justru Allah sediakan, Allah siapkan kepada mereka yang bukan tanpa maksiat, tanpa dosa, bukan. Bukan yang nggak pernah bermaksiat, bukan yang nggak pernah berbuat dosa. Justru surga yang seluas langit dan bumi itu Allah sediakan, Allah siapkan kepada mereka yang mungkin dia itu ahli maksiat, ahli dosa, banyak kesalahan, banyak kekhilafan, tapi dia segera kemudian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dia segera kembali hijrah, bertobat, kemudian bersegera kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang demikian itulah kemudian Allah cinta, Allah suka, yang Allah hadiahkan surga yang seluas langit dan bumi. Dan ini kesempatan bagi kita. Kalau kita merasakan kita ini banyak dosa, banyak maksiat, jangan berkecil hati. Ayo segera. Maka perintahnya wasariu, kembali kepada Allah segera, jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda, kita akan berlomba-lomba dengan yang namanya ajal. Kita nggak pernah tahu ajal kita ini kapan datangnya. Maka perintahnya bersegeralah, jangan ditunda-tunda. Bisik keburu meninggal dunia, bisik keburu Allah kemudian mencabut nyawa kita. Kita belum sempat bertobat, belum sempat hijrah, belum sempat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita, cita-cita kita ingin langsung masuk surga tanpa harus mencicipi yang namanya azab neraka. Meskipun tadi sekecil apapun keimanan yang ada dalam diri seorang pasti dia akan masuk surga. Tapi kan nggak mau merasakan yang namanya azab neraka. Itu mungkin sedikit mungkin tentang pertanyaan dari chat tadi. Itu mungkin Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Eh, eh, izin bertanya Pak Ustadz. Jadi kali dalam bahasan kali ini mungkin antara jalan menuju surga. Mungkin yang utama jalan menuju surga itu adalah sholat fardu yang 5 waktu itu Pak Ustadz.
Jadi Mohon. mendengar dalam satu kajian bahwa meninggalkan sholat fardu satu kali itu nama kita itu dicatat di lawang neraka jahanam. Satu kali tidak sholat fardu, apalagi sering sekali kita meninggalkan. Terus juga bahwa meninggalkan sholat fardu satu kali itu tidak bisa ditebus dengan 1000 kali sholat sunat yang diterima. Itu betapa ngeri sekali kalau kita meninggalkan sholat dengan sengaja satu kali. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Jadi kalau nama kita sudah dicatat dalam neraka, lawang neraka, pintu neraka jahanam, berarti kita pasti masuk situ. Sedangkan perbandingan dalam suatu keterangan satu hari di akhirat, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di kehidupan di dunia. Ini bagaimana Pak Ustadz? Jadi menebus kita meninggalkan satu sholat sehingga kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa masuk surga gitu Pak. Jadi begitu Pak Ustadz. Jadi ngeri sekali kalau kita meninggalkan sholat satu kali aja, sholat fardu dengan ancaman dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya menebus satu kali sholat yang kita lakukan sehingga kita dapat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya hatur nuhun kepada Bapak penanya, Bapak Yusuf mungkin ya. Pak Yusuf. Jadi memang betul meninggalkan sholat salah satu dari dosa yang termasuk dalam kategori dosa yang besar ya. Mungkin kita pernah dengar bahwa amalan pertama di dalam hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan dihisab pertama kali adalah tentang sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka urusan yang lain juga akan baik bagi dirinya. Tapi ketika urusan sholatnya sudah buruk dari awal, maka sudah dipastikan seluruh amal yang lain juga akan buruk. Maka dari sini kita bisa mengumpamakan bahwa sholat itu seperti sebuah takaran ya, sebuah wadah, di mana yang namanya wadah itu dia akan menampung berbagai macam atau sesuatu yang ada di dalamnya. Kalau kemudian wadah itu bagus, maka dia bisa menampung banyak hal yang dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Tapi kalau wadah tersebut itu rusak, bolong, maka apapun yang dimasukkan ke dalamnya pasti tidak akan tertampung, dia akan jatuh terus. Nah, begitulah perumpamaan sholat nanti. Ketika sholat seseorang itu baik, maka dia akan menampung berbagai macam amalan-amalan yang lainnya. Dia akan ditampung dengan amalan sholat tadi, maka akan baik urusan yang lain. Tapi ketika sholatnya sudah buruk dari awal, maka diibaratkan seperti wadah yang rusak. Dia tidak akan bisa menampung amalan-amalan yang lain. Nah, itu perumpamaan begitu luar biasanya urusan sholat. Maka perhatikan sekali urusan sholat itu baik kita. Dan bagaimana ketika ada yang kemudian meninggalkan sholat wajib? Ada yang meninggalkan sholat wajib. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa ketika ada yang meninggalkan sholat, maka dia bisa mengkodoknya di waktu yang lain. Jadi mengganti sholat di waktu yang lain. Tapi juga ada yang tidak bisa, bahwa sholat fardu tidak bisa dikodok. Yang bisa dilakukan, yang dia lakukan adalah ketika dulu dia meninggalkan sholat adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan oleh para ulama sebenarnya kita untuk berupaya untuk mengganti kalau kita bisa lakukan mengkodok sholat tersebut, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas aktivitas yang dulu kita pernah lakukan saat meninggalkan sholat, dan kita tidak ada keinginan untuk mengulangi lagi, karena syarat tobat itu adalah tidak mengulangi di kemudian hari. Insya Allah segala bentuk ancaman terkait dengan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab meninggalkan sholat, atas sebab taubat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya Allah ganti dengan balasan surga. Jadi intinya kita tidak tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu berupa ampunan. Jadi la taqnatu min rahmatillah. Jadi kita tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala.
sebesar apapun maksiat dosa yang kita lakukan, rahmat Allah SWT lebih luas, ampun Allah SWT lebih luas. Tapi catatannya adalah ayat ini atau pemahaman ini bahwa Allah itu Maha Pengampun jangan dijadikan dalih alasan kita untuk membiarkan aktivitas maksiat kita di hadapan Allah SWT. Nggak apa-apa bermaksiat, nggak apa-apa meninggalkan sholat. Yang penting nanti saya akan bertobat di hadapan Allah. Itu jangan seperti itu. Jangan kemudian menganggap ringan, menganggap remeh urusan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Iya, Allah Maha Pengampun. Tapi permasalahannya adalah ketika kita menunda-nunda untuk bertobat hijrah kembali kepada Allah SWT, urusannya adalah ketika kapan ajal itu datang kepada kita. Kalau kita menunda-nunda untuk bertobat, meraih ampunan rahmat Allah SWT, khawatirnya adalah sebelum kita menempuh taubat itu, Allah sudah panggil, Allah sudah cabut nyawa kita. Jadi jangan sampai menjadikan alasan, menjadikan dalih bahwa Allah itu Maha Pengampun, kemudian kita menunda kebaikan, menunda untuk hijrah, menunda untuk taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ancaman dosa yang besar bagi orang yang meninggalkan sholat itu sebenarnya adalah mendorong bagi kita sebagai muslim untuk tidak melakukannya. Kalau terlanjur sudah melakukannya, Allah sediakan jaminan rahmat dari Allah berupa ampunan. Cuman syaratnya ayo segera, jangan ditunda-tunda. Seperti itu mungkin Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Atau sami-sami. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang kedua dari Bapak Agustinus Ekayana. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, akankah seseorang keluar dari surga dari neraka setelah memasukinya? Balasan atas amalan-amalan baik yang dilakukan orang kafir? Itu Bapak yang beliau tanyakan. Ya, turun Kang Agustinus. Akannya seorang keluar dari surga atau dari neraka setelah memasukinya. Sepengetahuan saya, bagi yang sudah dijanjikan Allah masuk surga, maka dia akan menikmati kenikmatan surga yang ada di dalamnya itu. Tetapi ketika ada seorang mukmin yang dia masuk dalam neraka, maka ada kesempatan untuk dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Cuman syaratnya tadi, dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bukan orang kafir, kemudian juga masih ada iman dalam hatinya walaupun sebesar biji zarah, biji sawi sekecil apapun. Dan yang paling yang luput juga adalah dia di waktu di dunia itu banyak teman-teman solihnya, sahabat-sahabat solih. Jadi artinya ketika mungkin di tempat kerjaan dia tuh rajin sholat bareng dengan teman-temannya. Ketika di tempat kerjaan dia bareng-bareng melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Ketika nanti di akhirat, mungkin teman-teman yang ketika dia di dunia itu masuk surga duluan, dia harus masuk neraka. Nanti teman yang masuk surga itu akan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa? Tolong carikan teman saya waktu di dunia tadi. Kenapa waktu dunia saya bersama-sama ketika di surga dia tidak ada? Maka teman yang solih, sahabat yang solih itu bisa menjadi wasilah. Wasilah apa? Syafaat, pertolongan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena syafaat yang pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang Allah berikan kepada kita, salah satunya adalah itu tadi, banyaknya teman-teman solih ketika hidup di dunia. Selain syafaat dari Rasulullah SAW, selain syafaat dari Al-Quran yang kita baca, tetapi juga ada syafaat bahwa teman yang soleh yang ketika hidup di dunia bersama-sama kita, insya Allah menjadi salah satu syafaat yang bisa menyelamatkan kita dari sisa neraka. Jadi jangan khawatir, insya Allah. Tapi kita tidak boleh ada keinginan untuk mencicipi neraka dulu, kan itu maksudnya. Itu agar tidak sampai kepada itu, maka perbanyak amal-amal soleh seperti itu. Nah itu insya Allah itu seperti itu. Jadi perbanyak amal solih, perbanyak orang-orang solih, lingkungan yang solih, yang itu akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kemudian apa amalan-amalan apa tadi, amalan-amalan yang amalan-amalan balasan apa atas amalan baik yang dilakukan orang kafir. Jadi orang kafir itu dia akan mendapat balasan di sisi Allah SWT di akhirat nanti. Allah akan balas secara cash langsung ketika hidup di dunia. Karena tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah SWT. Jadi sehebat apapun dalam pandangan kita orang-orang kafir itu berbuat baik, itu hanya untuk demi urusan dunianya saja. Allah akan balas di dunia saja. Dan itu tidak berdampak nanti di hadapan Allah di akhirat nanti.
Karena apa? Karena kunci pertamanya dia tidak dapatkan apa? Ya iman. Itu. Jadi yang membedakan kita dengan orang kafir, kita berbuat amal soleh sekecil apapun pasti akan dihitung sebagai pahala nanti di akhirat. Tapi bagi orang kafir, sebesar apapun dia mungkin melakukan amal-amal kebaikan, tidak ada manfaatnya, tidak ada artinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Tetapi akan Allah balas langsung di dunia gitu. Dan di akhirat itu tidak dapatkan selama dia ketika meninggal masih dalam kondisi kekafirannya gitu. Beda ketika dia meninggal dunia, sebelum meninggal dunia dia kemudian taubat, kemudian dia masuk Islam, maka dia akan mendapatkan kebaikan isi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir kalau kita melihat orang-orang kafir, orang yang kafir itu melakukan kebaikan yang luar biasa besar, sedangkan kita hanya biasa-biasa saja, insya Allah di hadapan Allah lebih bernilai apa yang kita lakukan. Karena kita punya kuncinya apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka tidak, dan amalan mereka hanya dibalas langsung di dunia tanpa ada nilai sedikit pun di hadapan Allah nanti di akhirat. Kurang lebih seperti itu Kang Agustinus. Turun Kang. Mohon sami-sami. Terima kasih Bapak Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Erik Cisaruni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ustadz, bagaimana cara membedakan ustaz atau bukan dalam kehidupan kita di dunia? Segitu. Jadi pertanyaannya membedakan istidraj atau bukan ya istidraj. Jadi istidraj itu suatu yang berbahaya ya. Istidraj itu suatu yang berbahaya. Ya, istidraj. Istidraj itu suatu bahaya. Jadi istidraj itu bukti Allah itu sudah nggak peduli lagi ke kita. Disungkun kalau bahasa Sunda itu. Apa ya disungkun itu ya bahasa Sunda itu? Ini mungkin mudah-mudahan orang Sunda bisa paham semua. Jadi itu bukti cuek atau ketidakpeduliannya Allah sudah nggak peduli lagi kepada kita. Jadi mau melakukan apapun yang kita lakukan, mau maksiat sebesar apa Allah biarkan. Justru Allah berikan nikmat yang bertambah terus bagi dirinya. Seolah-olah dia merasakan tidak terjadi apa-apa. Saya merasa hidup nyaman, enak, tapi dia jauh dari ibadah, dia jauh dari maksiat. Ditambah lagi Allah memberikan kenikmatan itu. Kenikmatan apa? Kenikmatan untuk senantiasa tetap jauh dari ibadah, jauh dari ketaatan, tapi nikmat terus Allah berikan kepada dirinya. Jadi di istidraj. Jadi istilahnya jangan sedikit-sedikit lah, ini sekalian dikasih itu maksudnya. Nah itu dibiarkan oleh Allah SWT, dan nanti di akhirat itu dia akan menyesal. Jadi maka kita harus berhati-hati. Kalau kemudian berevaluasi menilai diri. Kalau kita merasakan hidup hari ini enak, nyaman, tapi ibadah kok biasa-biasa saja, ibadah agak meningkat-ningkat, ketaatan kok enggak meningkat-ningkat, tapi urusan dunia, urusan kemudahan, urusan materi itu seolah-olah mudah saja terus itu. Jangan sampai itu bagian dari istidraj yang kemudian Allah berikan kepada kita. Kalau kita menikmati kelalaian atas ibadah, kelalaian dalam ketaatan, tapi nikmat Allah masih kita terus rasakan dengan berlimpah, dengan begitu banyak, maka itu salah satu ciri yang Allah berikan bahwa Allah sudah nggak peduli lagi. Allah sudah menutup hati seseorang untuk tergerak hatinya untuk kembali kepada Allah SWT. Tapi dia terus merasakan nikmat-nikmat dunia yang dia rasakan atas atas kelalaian dia terhadap urusan ibadah. Jadi ibadah dia tuh tidak pernah lalai dalam urusan ketaatan, tapi nikmat itu terus dia berikan, dilimpahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cirinya itu, dia lalai dalam urusan ibadah, lalu lalai dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hidupnya terus dilimpahi dengan berbagai macam kenikmatan. Nah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ciri Allah itu sudah nggak peduli lagi kepada dirinya. Maka harus berhati-hati. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ustadz. Ini ada lagi pertanyaan dari PTNV 4 Regional 1 KKEJA. Assalamualaikum Bapak Ustadz, izin bertanya, ketika seseorang mengalami sakit dan dia berobat
ke orang pintar, maka dia termasuk melakukan perbuatan syirik. Apakah masih ada kesempatan baginya untuk masuk surga? Ya, jadi yang mungkin dimaksud orang pintar itu siapa? Maksudnya orang pintar itu mungkin kalau kita masuk ke bahasan kesyirikan ya dukun itu paranormal itu ya. Yang itu apa namanya? Tidak boleh. Jadi ketika kita sakit justru ikhtiarnya itu orang yang mengerti sakit. Siapa ya? Dokter itu. Pergi ke dokter, berobat ke rumah sakit, bukan ke tempat orang pintar. Orang pintar di sini kan bagi kita sebagai orang pintar, pada akhirnya mereka tuh orang bodoh sebenarnya gitu, karena sudah menyekutukan dari si Allah Subhanahu Wa Taala, syirik gitu. Maka orang yang apa percaya kepada orang pintar dalam tanda kutip, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan, percaya kepada dukun itu maka itu harus hati-hati. Dan peluang untuk mendapatkan surga bagaimana? Sangat sangat luas. Sangat luas sekali. Jadi rahmat Allah SWT itu terbuka lebar. Ampun Allah itu terbuka lebar untuk setiap hambanya untuk kembali kepada Allah SWT. Apabila dia sudah memahami, menyadari bahwa itulah perbuatan yang keliru, yang salah, yang dosa di sisi Allah SWT, maka perintahnya segera bertobat kepada Allah SWT. Insya Allah, jalan surga itu mudah, insya Allah mudah, selama kita berupaya untuk meraihnya itu, untuk meraihnya. Jadi meskipun mungkin tadi sempat berobat kepada orang pintar, tapi kita mengharapkan kembali untuk masuk surga, insya Allah bisa. Selama kita menyadari bahwa itulah perbuatan dosa yang tidak boleh dan dilarang di dalam Islam, dan kita bersegera untuk bertobat, mengampuni setiap apa yang sudah kita lakukan hal tersebut, memohon ampun kepada Allah, dan kemudian berjanji berkomitmen beriltizam di hadapan Allah SWT agar untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau kemudian kembali sakit, maka berobatlah kepada yang dianjurkan, misalnya ke dokter, ke rumah sakit, dan kemudian ketika menghadapi sakit itu sertailah dengan rasa sabar, sabar menghadapi takdir, menghadapi kodok dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tadi saya sebutkan ujian-ujian jalan menuju surga itu ya berupa perintah-perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, larangan-larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan penerimaan terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu Wa Taala atau kodoknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita ditimpa sakit, itu bagian dari kodok yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sikap kita adalah bersabar. Bersabarnya kita menerima setiap ujian, kodok, rasa sakit misalkan, itu menjadi salah satu cara jalan untuk meraih pahala dan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satunya itu. Maka bersabarlah atas kodok atau ujian yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepada diri kita. Ujian sakitkah atau ujian apakah? Ketika kita menerima dengan ridho, itu salah satu jalan menuju surga. Yang pernah kita lakukan dahulu, taubati, kemudian faham bahwa itu adalah keliru, berdosa, mohon ampun kepada Allah, kemudian memperbaiki di masa yang akan datang. Insya Allah jalan surga itu sangat terbuka luas bagi kita semua. Seperti itu mungkin. Terima kasih Bapak Ustadz. Ini ada satu pertanyaan lagi dari KSO KTJIP Bapak Iman Suratman. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Dalam menjalani kehidupan ini, saya berkeyakinan hanya dengan nilai ihsanlah kita tenang menjalani kehidupan ini. Mohon penjelasan dari Bapak Ustadz. Apa namanya? Emang ihsan itu berat ya bagi setiap sebagian apa namanya? Sebagian kaum muslimin untuk mengaplikasikan konsep kata ihsan ini. Tapi sulit itu bukan berarti tidak bisa. Gitu. Sulit itu belum bukan berarti tidak bisa, tapi perlu latihan, perlu pelatihan. Jadi ihsan itu ada aktivitas amal soleh berbuat baik yang segala sesuatu itu disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kadang setiap aktivitas yang kita lakukan itu seringkali ada celah-celah sandaran aktivitas kita itu selain untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang saya sebutkan tadi, ihsan itu konsep aktivitas amal yang kemudian sebagian orang itu sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Selama kita melatih diri kita untuk senantiasa terus melakukan amal perbuatan yang kemudian diniatkan, disandarkan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah Allah itu kemudian menyaksikan atas apa yang kita lakukan, maka itu kan perlu dilatih, perlu diulang-ulang agar
konsep ihsan ini menjadi suatu hal yang lumrah terbiasa yang kita lakukan. Sehingga dalam menjalani aktivitas kita tidak berat aktivitas kita. Memang betul tadi, kita akan merasa ringan kalau kita sudah memahami konsep ihsan dalam setiap aktivitas kita. Karena semuanya diserahkan langsung kepada Allah SWT tanpa memperdulikan lagi urusan selain dari Allah SWT. Kita tidak lagi memperdulikan apa yang kemudian pandangan manusia terkait dengan apa yang kita lakukan. Yang penting selama Allah ridho, selama yang kita lakukan adalah memang aktivitas amal solih, maka nggak ada masalah bagi dirinya. Dan itu bagi sebagian orang memang masih berat, masih sulit, perlu latihan, perlu pembiasaan untuk sampai kepada mencapai konsep ihsan dalam setiap amal perbuatan. Ihsan itu berbuat baik dan hanya diniatkan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa perbuatan kita tuh diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan akan senantiasa berhati-hati agar senantiasa terus sesuai dengan ketetapan yang disampaikan oleh Allah melalui syariatnya, disampaikan oleh Rasul tadi sesuai dengan syariat. Dan itu perlu latihan. Nah, untuk bisa latihan dan dibiasakan tentu harus ada support system yang mendukung itu yang tadi saya sebutkan. Support system itulah circle itu. Jadi sulit kita mengaplikasikan aktivitas ihsan dalam setiap tindakan kita sehari-hari kalau tidak ada support system dari lingkungan, itu akan berat sekali. Maka support system itulah yang kemudian yang berupa circle tadi itu yang perlu mendukung aktivitas amal-amal kita agar senantiasa ada kondisi ihsan. Meskipun tidak lagi peduli dengan urusan-urusan manusia, penilaian-penilaian manusia, tapi support system dari circle lingkungan itu sangat mendukung kita untuk tetap konsisten, teguh, istiqomah dalam melaksanakan amal kebaikan yang diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Itu kurang lebih. Maka insya Allah akan nyaman memang seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ustadz. Untuk selanjutnya kami persilahkan bila mana ada pertanyaan lagi kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kami persilahkan. Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini. Terima kasih kami sampaikan kepada moderator yang telah memandu pengajian hari ini, dan tak lupa saya ucapkan jazakumullah khairan kasiron kepada Bapak Ustadz atau Kang Askur yang telah menyampaikan tausiahnya yang sangat menarik. Dan Bapak dan Ibu peserta pengajian online kali ini, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya selaku MC dan atas nama moderator menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan serta tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada Bapak Ustadz untuk memimpin doa. Kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih. Sebelum doa, ada satu ayat yang disampaikan Allah SWT Al-Qiyamah, soal Al-Qiyamah ayat 36. Ayahsabul insanu ayyutsraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ini menjadi motivasi bagi kita bahwa kita harus berhati-hati dalam setiap amal-amal kita dan mereka meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا رزاق يا جليل يا رزاق يا جليل يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإذابة والبركة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kekurangan dan keterbatasan dalam menyampaikan sedikit ilmu ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tetapkan dalam keberkahan ketaatan Allah Subhanahu wa taala dan istiqomahkan di jalan kebaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu, pengajian hari ini telah kita laksanakan. Akhirul kalam, wallahumma afiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak Ustadz. Enggak hatur nuhun, hatur pisan. Izin keluar. Hatur nuhun, Kang. Sami-sami Kang Gus. Nuhun Kang Justinus. Sami-sami. Ini sebetulnya saya minta kepada Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kamera karena kita akan mengadakan sesi foto. Terima kasih Bapak, Ibu. Oke, Bu. Terima kasih kepada semua Bapak, Ibu. Nuhun, Bu. Sampai ya, Bu. Nuhun Pak Aci, Pak Ridwan. Nuhun Pak Os. Mangga Bapak Ibu ya izin Mas Pras, Os. Pan siapa Mas Pras? Minggu depan nanti rencana dari PKS dulu, Pak Os. Ya, bagus. Ya, nanti. Insya Allah. Ya. Nuhun Pak semua.